Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penyampaian program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Selasa 20 Desember 2016. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya hilang akibat kapal nelayan pencari tuna tenggelam di perairan Tanjung Keramat, Pulau Buru. Tidak ada lagi dualisme kepengurusan PKPI. Demikian antara lain topik utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya hilang akibat kapal nelayan pencari tuna tenggelam di perairan Tanjung Keramat, Pulau Buru, Jumat pagi. Kapal dengan 31 penumpang tersebut tenggelam setelah menabrak ikan paus yang sementara melintas di permukaan air. 29 penumpang lainnya selamat. Jumat pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, sebuah kapal nelayan pencari tuna yang mengangkut 31 penumpang tenggelam di perairan Tanjung Keramat, Pulau Buru. Kapal nelayan atau Lasim disebut bodi tuna itu berlayar dari Kecamatan Batabual dengan tujuan Namlea. Naas saat di perairan Tanjung Keramat, kapal tersebut menabrak seekor ikan paus yang sementara melintas. Akibatnya kapal terbalik dan tenggelam. Satu orang meninggal dunia akibat peristiwa itu atas nama Fatria, wanita 70 tahun dengan alamat desa Watmorat, Kecamatan Batabual. Sementara seorang lainnya, Lamudin, 30 tahun, alamat desa Pela, Kecamatan Batabual, belum ditemukan. 29 penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke daratan. Tim SAR gabungan segera bergerak ke lokasi untuk melakukan pencarian. Hingga semalam belum diperoleh informasi menyangkut keberadaan korban. Koordinator Posar Pulau Buru, Rahmat Galaksi Palapia mengatakan tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian dengan radius yang diperluas. Longboat ini menabrak ikan dengan korban 32 termasuk ABK. Kemudian yang selamat itu 30 orang, satu orangnya meninggal dunia dan satu orangnya masih hilang sampai hari ini. Kemudian dalam proses pencarian dari hari pertama sampai hari ketiga hari ini, kita terlibat dengan teman-teman dari BPBD, ada dari Dinas Kesehatan, dari Polair Namlea, Buru. Korban selamat langsung dipulangkan ke keluarga masing-masing. Sementara korban meninggal dunia telah dimakamkan di Batabual. Dari Namlea, Kabupaten Buru, Eran Stasi Jawa melaporkan. Tidak ada lagi dualisme kepengurusan PKPI dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menkumham nomor 29 tahun 2016. Surat keputusan tersebut menyatakan kepengurusan PKPI yang sah yaitu di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hendro Priyono dan Sekretaris Jenderal Budi Susilo Supanji. Adanya pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional PKPI melalui SK Menkumham nomor 29 tahun 2016 secara resmi mengakhiri dualisme kepengurusan yang selama ini terjadi. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Maluku Noya Lenda Melani menyatakan SK Menkumham nomor 29 tahun 2016 telah mengakhiri dualisme kepengurusan. Sudah terjadi islah dan rekonsiliasi di antara dua kubu yang selama ini berseberangan. Noya Linda Melani menegaskan dengan satunya kepengurusan PKPI dipastikan lolos verifikasi faktual tahun 2017 dan dapat mengikuti Pileg 2019 mendatang. Oleh karena itu dirinya berharap agar pengurus dan kader yang selama ini berseberangan dapat menyatu kembali dalam membesarkan PKPI di daerah ini untuk melakukan pembenahan infrastruktur partai. PKPI di Maluku ini
sudah selesai dengan konflik. Nah, sekarang kami dalam rangka untuk menuju verifikasi faktual, kami sementara melakukan konsolidasi dari tingkat DPP sampai ke tingkat desa kelurahan. Langkah-langkah yang akan kami ambil yaitu pembenahan infrastruktur partai, mulai dari kepengurusan di tingkat provinsi, kepengurusan di tingkat kabupaten, kepengurusan di tingkat kecamatan, sampai dengan pembentukan desa kelurahan. Bahkan kami juga melakukan satu upaya yang secepatnya, yaitu bagaimana merekrut keanggotaan partai yang sebanyak-banyak mungkin. Dengan dikeluarkan SK Menkumham tanggal 9, masyarakat mengetahui persis bahwa PKPI itu hanya di bawah Ketua Umum Hendro Priyono dan sekretarisnya Budi Susilo Supanji. PKPI hanya satu kepemimpinan di Maluku, yaitu yang dipimpin oleh saya selaku ketua dan Bapak Hussein Lesi selaku sekretaris. Kepengurusan PKPI di Maluku yang sah dan diakui adalah di bawah kepemimpinan Noya Lenda Meilani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan Hussein Lesi selaku sekretaris. Noya Lenda Meilani mengharapkan agar semua pengurus, kader dan simpatisan PKPI di daerah ini bahu-membahu untuk membesarkan partai dalam satu wadah yang menyatukan. Boy Nahrum Unga melaporkan. Jalan Lingkar Gorom Kabupaten Seram bagian timur tidak lagi bisa dinikmati secara baik oleh warga setempat. Di beberapa titik jalan tersebut mengalami kerusakan parah. Jalan Lingkar Gorom di Kabupaten Seram bagian timur telah mengalami kerusakan di sejumlah titik, di antaranya di Desa Dai, Kila Lilir, dan Dulak. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Gorom dilakukan lebih dari 10 tahun lalu, saat secara administratif masih berada di bawah Kabupaten Maluku Tengah. Tidak sedikit tanaman masyarakat yang digusur saat itu. Setelah Kabupaten Seram bagian timur terbentuk, pemerintah mulai melakukan pengaspalan pada tahun 2006 lalu. Namun hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak dikerjakan secara tuntas. Masyarakat pun tidak dapat menikmati jalan itu. Bahkan di beberapa titik aspal-aspal tersebut telah mengelupas dan berlubang. Warga harus ekstra hati-hati saat berkendaraan melewati jalan tersebut. Warga berharap pemerintah menaruh perhatian pada kondisi jalan itu. Kami masyarakat berharap agar ke depan ini kan pemerintah bisa membangun jalan yang lebih bagus, yang kualitasnya lebih bagus, agar tidak seperti ini lagi. Hanya yang ada saat ini kan sudah banyak yang rusak-rusak karena persoalan kualitas. Justru itu untuk ke depannya ini kami masyarakat sangat mengharapkan yang lebih baik lah. Pemerintah juga diharapkan menuntaskan pembangunan Jalan Lingkar Gorom yang menghubungkan Kecamatan Pulau Gorom dengan Kecamatan Gorom Timur ini. Jalan itu merupakan akses utama transportasi darat di dua wilayah tersebut. Dengannya diharapkan perputaran ekonomi di wilayah itu dapat lebih baik. Pemerintah Seram bagian timur berencana menuntaskan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Gorom pada tahun 2017 mendatang. Dari Gorom, Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku akan memberlakukan tilang elektronik di Kota Ambon dalam waktu dekat. Program yang telah diluncurkan Korlantas Polri itu kini sementara disosialisasikan kepada masyarakat. Tilang elektronik atau e-tilang adalah proses penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui aplikasi online. Mereka yang terkena tilang tidak lagi mengikuti sidang di pengadilan, tetapi langsung membayar di bank yang telah ditunjuk. Selain e-tilang, program yang telah diluncurkan Korlantas Polri lainnya yaitu e-Samsat dan SIM online. Samsat elektronik atau e-Samsat akan memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan tanpa harus ke kantor Samsat. Masyarakat juga tidak perlu mengantri lama untuk membayar pajak, tetapi cukup melakukan transaksi melalui aplikasi e-Samsat dan melakukan pembayaran di bank yang telah bekerja sama dengan pelayanan tersebut. Sedangkan SIM online akan memudahkan masyarakat yang ingin membuat SIM, cukup dengan mendaftar melalui website dan mengikuti semua petunjuk yang ada. Launching e-tilang, e-Samsat, dan SIM online itu dilakukan pada Jumat pekan kemarin oleh Korlantas Polri.
Direktur Lalu Lintas Polda Maluku AKBP Heru Trisaseno mengatakan saat ini pihaknya sementara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dalam waktu dekat ketiga program tersebut sudah bisa direalisasikan penggunaannya. Untuk menggunakan program e-Samsat atau e-Tilang, pengguna harus mengunduh aplikasinya di komputer atau Android. Kita sudah sosialisasi, kemarin kita sudah secara internal sudah, eksternal sudah. Nah, kita nanti tunggu kesiapan kita secara infrastruktur, kita akan melaksanakan e-Tilang. Ini juga tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Kapolri maupun Pak Kakor Lantas, ini akan sangat memudahkan masyarakat sehingga akan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polantas yang ada di lapangan. Kepala Cabang BRI Cabang Ambon, Tito Witarnawan, mengatakan jaringan BRI sudah ada di setiap kabupaten kota di Maluku. Dengannya, pembayaran online bisa dilakukan melalui SMS banking, notifikasi, dan juga ATM BRI. Kesiapan kami sudah siap, jaringan kami kan sudah ada di seluruh wilayah Maluku. Jadi pembayaran online bisa melalui jaringan kami, SMS banking, notifikasi, juga dengan ATM BRI kita sudah ada di mana-mana. Jadi semua akan menjadi serba mudah, terkoneksi dengan mudah dengan kita. Ketiga program yang diluncurkan itu merupakan salah satu terobosan baru Korlantas Polri untuk meminimalisir praktek pungli yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu juga memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Ruang terbuka hijau semakin sempit diakibatkan dengan pertambahan penduduk dan pengerusakan hutan yang terus meluas. Untuk dapat mengimbangi ruang terbuka hijau, maka perlu adanya gerakan tanam dan pelihara pohon. Tak dapat dipungkiri, luas lahan akibat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan membuka lahan pertanian baru. Akibat tersebut berdampak kepada kelangsungan hidup ekosistem yang terdapat di dalamnya. Untuk mencegah tersebut, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan agar kerusakan dapat dicegah. Kebijakan tersebut diantaranya diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air. Salah satu upaya untuk dapat menyelamatkan hutan yakni dilakukan kembali gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon yang dilakukan tim penggerak PKK Provinsi Maluku yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Lehitu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, Sabtu kemarin. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku, Reti Asagaf, mengatakan hutan sangat penting sebagai pilar penyangga ekosistem kehidupan dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Peran perempuan bagi upaya kelestarian lingkungan hidup perlu dikembangkan. Seluruh komponen organisasi perempuan di daerah ini diharapkan untuk turut menjaga ekosistem hutan. Hutan dapat dijadikan edukasi bagi siswa. Ketua tim penggerak PKK berharap melalui gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon dapat dijadikan semangat untuk terus melestarikan hutan dan hayati yang terdapat di dalamnya. Maluku memiliki khas tanaman tertentu yang makin hari makin punah. Untuk itu, Reti Asagaf mengajak stakeholder untuk dapat kembali tanaman khas Maluku sebagai kearifan lokal. Dengan kegiatan gerakan menanam dan memelihara pohon baru dapat dirasakan di kemudian hari bagi anak cucu di daerah ini. Sarras Pulaman melaporkan. Pemirsa, serangkaian perayaan ibadah Natal Kristus yang dilakukan umat Kristiani di Kota Ambon dapat Anda simak dalam segmen Warta Natal berikut ini. Perayaan Natal hendaknya bukan merupakan tradisi atau acara seremonial semata. Perayaan Natal hendaknya dijadikan kebutuhan untuk meningkatkan iman dan takwa serta menjalin kebersamaan di antara sesama. Rektor Universitas Patimura Ambon MJ Sapteno menyampaikan hal itu saat perayaan Natal Kristus Civitas Akademika Program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon.
Menurutnya, damai sejahtera yang merupakan karunia Allah itu hendaknya dibagikan kepada sesama dan lingkungan. Dengan demikian, maka kehidupan ini akan menjadi indah dan bermakna. Direktur Program Studi Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon, J. Leitimia mengatakan, makna Natal bagi umat manusia adalah kebenaran dan keadilan yang hakiki. Dengan merayakan Natal berarti memupuk persahabatan dan cinta kasih serta kebersamaan dengan sesama. Bagi segenap sivitas akademika program Pasca Sarjana Unpati, kebersamaan dan cinta kasih dengan sesama sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas baik selaku dosen, mahasiswa maupun tenaga administrasi. Perayaan Natal program Pasca Sarjana Unpati Ambon dipimpin Pendeta Nyonya Ade Pisarahu. Lantunan kidung pujian dan penyembahan mewarnai jalannya perayaan Natal Kristus program Pasca Sarjana Unpati Ambon. Ungkapan syukur atas kasih Allah yang mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia juga dirayakan oleh perangkat pelayan Klasis Pulau Ambon Utara. Ungkapan syukur atas kelahiran Yesus Kristus oleh para pelayan di Klasis Pulau Ambon Utara dilantunkan lewat berbagai pujian dan penyembahan kepada Allah lewat perayaan Natal Kristus. Pendeta Feki Untelaiwan dalam khotbah Natalnya menguraikan tentang damai sejahtera Allah yang adalah wujud nyata dari pekerjaan Allah kepada manusia dan kepada seluruh ciptaannya. Damai sejahtera adalah suatu kondisi di mana manusia mengalami kehidupan lahir dan batin yang baru. Secara batin, manusia akan merasa aman, tenang, serta sukacita. Sementara manusia yang telah memperoleh damai sejahtera secara lahiriah, berarti orang itu selalu merasa bersyukur atas pemenuhan kebutuhan hidup yang ia miliki. Selain itu, Pendeta Feki Untelawan mengatakan kepada para pelayan di lingkup Klasis Pulau Ambon Utara bahwa damai sejahtera telah dianugerahi kepada setiap manusia ciptaan Allah melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Karena melalui Yesus Kristus Allah telah merekonsiliasi hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam. Namun diakuinya kehidupan yang berdamai sejahtera belum sepenuhnya dirasakan oleh umat Tuhan. Hal ini terimplementasi lewat sikap hidup umat percaya yang masih dipenuhi dengan sifat iri, dengki, sombong dan dendam, serta mementingkan kepentingan manusia itu sendiri. Untuk itu, para pelayan di Klasis Pulau Ambon Utara diminta untuk mempraktikkan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera Allah dalam pribadi masing-masing sebelum menyerahkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Perayaan Natal keluarga besar pelayan Klasis Pulau Ambon Utara diisi dengan duet, vokal grup, dan puisi yang dibawakan oleh para pelayan sejemaat Klasis Pulau Ambon Utara. Perayaan Natal Kristus warga gereja senior Jemaat GPM Sion Ahad sore berlangsung sukacita. Berbagai nyanyian kudus dinaikkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran sanjur damai Yesus Kristus. Warga gereja senior yang sebagian besar sudah lanjut usia itu merayakan Natal Kristus dalam nuansa kesederhanaan dan sukacita. Ketua Majelis Jemaat GPM Sion, Diane Akiwen, dalam refleksi Natal menguraikan tentang peristiwa Natal 2000 tahun lampau. Dijelaskan, Natal merupakan karya Allah dan tidak pernah berkesudahan. Karenanya Pendeta Diane mengajak warga gereja senior Jemaat GPM Sion memaknai Natal sebagai sebuah perenungan dan melakukan pembaharuan diri untuk melaksanakan karya damai Allah. Satu di antaranya adalah menghadirkan damai bagi semua ciptaan. Diane juga mengingatkan warga gereja di masa usia senja ini dapat melakukan penguatan diri melalui pembaharuan sikap, yakni selalu mendekatkan diri dengan Allah, antar sesama hamba Tuhan maupun lingkungan di mana ia berada. Usia senja, kata Diane, merupakan usia di mana manusia menghadapi maut. Karenanya usia senja itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadap Sang Pemilik hidup yang berkarya menuntun hidup ke arah yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Warga Gereja Senior Jemaat GPM Sion, PD Akolo, dalam pesan dan kesan Natal mengingatkan warga gereja untuk tetap ada dalam kebersamaan, menjadikan karya penyelamatan Allah sebagai momentum penting untuk berbuat baik. Selain itu, karya penyelamatan Allah itu diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai teladan, baik dalam bertutur maupun dalam bertindak.
Suasana Natal Kristus warga senior Jemaat GPM Sion berlangsung sederhana namun hikmat. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Puji-pujian mengawali perayaan Natal Gereja Kristen Perjanjian Baru GKPB Cahaya Kehidupan Ambon, cabang Rumah 3, Minggu malam. Penyalaan lilin Natal sebagai lambang terang kasih Allah hadir di tengah dunia dilakukan Ketua DPC GKPB Rumah 3 dan Koordinator Wilayah Jemaat Poka dan Rumah 3. Ibadah perayaan Natal GKPB Cahaya Kehidupan Ambon, Satelit Rumah 3 dipimpin Pendeta James Rengreng Wulu. Rengreng Wulu dalam refleksinya menyoroti tema Natal GKPB kali ini, yakni kebersamaan Natal, sumber kekuatan untuk membangun jemaat yang kuat. Kebersamaan menjadi bagian yang penting bagi jemaat untuk menumbuhkan gereja dalam menjalankan misi Tuhan di tengah dunia. Menurutnya, firman yang adalah hikmat dan pernyataan Allah sudah ada sebelum adanya masa. Firman ini turun dan menjelma menjadi manusia untuk mengemban misi kerajaan Allah di bumi. Firman yang adalah wujud kesempurnaan kasih dan pernyataan isi hati Allah ini ingin mengangkat derajat manusia dari keterpurukan dosa. Rengreng Wulu mengajak warga jemaat GKPB Cahaya Kehidupan Ambon Rumah 3 untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dengan memahami kebenaran firman ini, maka kehidupan warga jemaat akan selalu dituntun oleh roh dan kebenaran Tuhan. Ketua DPC GKPB Rumah 3 Samuel Taribuka menyatakan, Natal mesti dirayakan secara sederhana, seperti Kristus yang lahir dalam kesederhanaan. Pesta pora di saat perayaan Natal hanya menghilangkan makna kelahiran Sang Juru Selamat. Koordinator GKPB Cahaya Kehidupan Ambon Wilayah Poka Rumah 3 P. Koritelo menyatakan, manusia mesti memiliki hikmat dari Allah. Dengan hikmat Allah, manusia akan berjalan sesuai cara pandang Allah dan kebenarannya. Melalui hikmat Tuhan, manusia dapat melihat dan mengatasi segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Berbagai tembang Natal dilafazkan mengawali perayaan Natal Kristus keluarga besar Bank Mandiri Cabang Ambon Sabtu malam. Para karyawan beserta keluarga maupun pensiunan karyawan berkumpul dalam suasana keakraban merayakan Natal Kristus. Kisah kelahiran Yesus Kristus ditampilkan dalam drama mengawali refleksi Natal yang dipimpin Pendeta Sonya Matahelu Mual. Kisah yang menggambarkan kedatangan Raja Damai ini telah dinubuatkan para nabi sebelumnya. Kelahiran Yesus saat itu tidak diinginkan Herodes yang ingin mencari bayi Yesus untuk dibunuh. Ketika tidak menemukan bayi Yesus, Herodes memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua anak bayi di Bethlehem dan sekitarnya kala itu. Hal ini menunjukkan kedatangan Sang Juru Selamat untuk membuat sebuah perubahan besar bagi dunia mendapat tantangan. Namun rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa tidak pernah gagal. Rencana yang mendatangkan damai sejahtera kini menjadi bagian dari kita sebagai umat percaya. Karena belas kasihan Allah, manusia menjadi sangat berarti. Hal ini disampaikan Pendeta Sonya Matahelu Mual dalam refleksi Natal. Kelahiran Yesus dalam kondisi miskin dan terancam kala itu telah memberikan garansi masa depan, yaitu kehidupan kekal bagi umat percaya yang berkenan kepada Allah. Untuk itu dirinya mengajak para keluarga besar Bank Mandiri secara total menaikkan syukur dan pujian di malam perayaan Natal itu. Ungkapan syukur atas rencana penyelamatan Allah bagi manusia ini mesti dipersembahkan secara utuh untuk kemuliaannya. Matahelu Mual menyatakan damai sejahtera ada pada setiap orang. Damai sejahtera mesti dimulai dengan ketulusan. Umat percaya mesti mencari perkenan Tuhan agar janjinya tetap berlaku bagi kehidupan mereka. Sementara Kepala Cabang Bank Mandiri Kota Ambon, Birawa dalam pesan dan kesan Natal berharap Natal yang dirayakan dapat memberi kesan dan manfaat bagi semua orang. Natal tersebut juga diharapkan dapat menjaga nilai-nilai silaturahmi dan keimanan. Penyerahan bingkisan bagi pensiunan karyawan mengakhiri perayaan Natal Kristus keluarga besar Bank Mandiri Cabang Ambon. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan.
Perayaan Natal Kristus 2016 yang dilaksanakan keluarga besar Unit 1 Sektor Sion Jemaat Lateri Jumat malam berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Natal tahun ini berlangsung dalam nuansa kemalukuan. Tata ibadah, pembacaan firman dan refleksi Natal disampaikan dalam dialek Maluku. Demikian juga dengan aksesoris pengisi acara juga menggunakan perabot tradisional Maluku. Ketua Unit 1 Sektor Sion Jemaat Lateri Oli Cornelis mengatakan penggunaan dialek hingga perabot tradisional Maluku pada Natal tahun ini dengan maksud mengingatkan umat terhadap pentingnya pelestarian kearifan lokal yang Tuhan berikan kepada warga Maluku. Menurutnya salah satu budaya orang Maluku yang terus dilakukan warga Unit 1 adalah ale rasa beta rasa, di mana kehidupan bersama antar warga yang lain saling peduli. Oli Cornelis mengemukakan budaya ini perlu dilestarikan karena sangat selaras dengan tema Natal tahun ini, yakni karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua. Majelis pendamping mengingatkan warga Unit 1 untuk giat melakukan ibadah-ibadah dalam persekutuan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan perlu dibagikan kepada orang lain agar mereka juga merasakan sukacita Natal. Refleksi Natal disampaikan Sekretaris Klasis Pulau Ambon Timur, Pendeta Dani Wati Manela. Pendeta menjelaskan peristiwa Natal sangat penting bagi umat Kristiani, dikarenakan peristiwa Natal memberikan pengharapan bagi umat manusia. Hal itu terlihat dari sejarah kelahiran Yesus yang pertama kali didengar oleh mereka yang selama itu termarginalkan. Berita kelahiran Yesus itu bagi mereka sebuah pengharapan untuk mendapatkan damai dan sejahtera dari Allah. Pendeta mengingatkan umat tetap berada dalam pengharapan kepada Tuhan meski dalam kondisi apapun. Pendeta mengakui di tahun 2016 banyak umat yang mendapatkan tantangan, namun di balik itu Tuhan juga memberikan pengharapan lewat anugerah yang diberikan. Karena itu berbagai anugerah yang Tuhan berikan perlu disyukuri melalui berbagi kasih dengan orang lain. Natal mengajak umat untuk peduli antar sesama maupun dengan alam. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dalam perayaan Natal Kristus ini, pengurus Unit 1 Sektor Sion Jemaat Lateri berbagi kasih melalui pemberian bingkisan Natal kepada sejumlah warga yang hadir. Hamzah Tumia melaporkan. Keluarga besar Badan Musyawarah Perbankan Daerah Maluku merayakan Natal Kristus bersama Jemaat Gereja Kemah Injil Eklesia Batu Sori Jumat lalu. Perayaan Natal bersama jemaat-jemaat itu merupakan kalender tetap Badan Musyawarah Perbankan Daerah Maluku. Pendeta Filemon Luther dalam refleksinya mengatakan, sukacita Natal ada dalam kehidupan orang percaya saat mereka menerima keselamatan dan kasih Allah. Umat juga diajak saling berbagi, mengasihi, dan peduli dengan sesama. Hidup ini menurut Pendeta Filemon adalah untuk berkarya, melayani, dan bekerja, tidak dalam tekanan serta tidak ada masalah. Hal itu hanya dapat terjadi jika Kristus bersemayam di hati manusia. Ketua Bidang Kristen BMPD Fronsky Sayatapi mengatakan, sebagai umat yang dianugerahi keselamatan, umat Kristiani wajib memelihara keselamatan itu dengan membagi kasih karunia dan berkat yang diterima kepada sekelilingnya. Natal pada hakikatnya merupakan salah satu sarana meningkatkan kualitas umat hidup beragama. Mereka juga diminta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat di bidang perbankan dengan segala baik. Hal ini merupakan implementasi kasih Allah dalam Yesus Kristus yang telah mereka terima dalam kehidupan. Pada perayaan Natal itu diserahkan bantuan diakonial kepada Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Eklesia Batu Sori Ambon. Pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti berita terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah. Pengajian Fastabiqul Khairat keluarga Sarpan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dilakukan melalui pembacaan berjanji surah Al-An'am. Rahman mewakili keluarga Sarpan mengatakan peringatan Maulid bersama ini sebagai upaya mempererat silaturahim di antara mereka. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah
keluarga besar Sarpan diharapkan mengikuti suri teladan Nabi untuk meningkatkan iman dan takwa. Rahman berpesan agar mereka meningkatkan silaturahim antar sesama dan memperbanyak ibadah sebagai wujud hablum minannas serta hablum minallah. Ustadz Sofyan Latukau saat menyampaikan hikmah maulid menjelaskan kelahiran Rasulullah merupakan rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad merupakan tokoh pembaharuan. Akhlaknya sangat mulia sehingga digelar Al-Amin. Nabi tidak pernah menyampaikan kata-kata yang tidak bermanfaat. Nabi memiliki sifat-sifat terpuji diantaranya sidik, amanah, tablik, dan fatahna. Dengannya dalam waktu singkat Nabi Muhammad SAW telah mampu melakukan perubahan di Madinah maupun Mekah. Keluarga Sarpan dianjurkan meneladani akhlak dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ustadz juga menjelaskan ada 3 karakter kepemimpinan Rasulullah. Rasul sangat merasakan penderitaan orang lain serta menginginkan orang lain selamat dan sentosa. Konsep kehidupan Rasul adanya perimbangan kepentingan dunia dan akhirat. Keluarga Sarpan juga dianjurkan memperbanyak salawat agar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, masih dari perayaan Natal Kristus, berikut dapat Anda simak perayaan Natal yang dilakukan umat Kristiani di kota Ambon dan sekitarnya. Pendekatan ini tidak lagi merupakan Keluarga besar SMP Negeri 20 Ambon merayakan Natal Kristus 2016 Sabtu kemarin. Perayaan Natal itu juga sekaligus dilakukan doa syukur berakhirnya proses belajar mengajar di tahun 2016. Kegiatan itu mengusung tema Natal Kristus karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua. Kepala SMP Negeri 20 Ambon Lambertus Bilemaskosu mengatakan perayaan Natal bersama tersebut merupakan salah satu program OSIS. Natal bersama dimaksudkan untuk membangun solidaritas dan kerukunan antar umat beragama di sekolah itu. Bilemaskosu mengaku SMP Negeri 20 Ambon telah banyak meraih hasil yang baik dalam tahun 2016. Capaian prestasi akademik itu dilihat dari sejumlah penghargaan juara pada Lomba Cerdas Cermat tingkat Kota Ambon. Di bidang olahraga, SMP Negeri 20 meraih juara 2 turnamen bola voli tingkat SMP di Kota Ambon. Akreditasi sekolah pun berubah dari C menjadi B di tahun 2016. Berbagai hasil itu merupakan kemurahan Tuhan dan bukti kerjasama antar komponen sekolah. Meski demikian, di sekolah itu masih banyak kekurangan fasilitas pendukung, di antaranya belum adanya laboratorium komputer. Bilemaskosu minta dukungan orang tua siswa untuk mengontrol anak-anak mereka agar tetap giat belajar di tahun 2017. Komite sekolah menyatakan dukungan kepada para guru meningkatkan mutu pendidikan di lembaga itu. Melalui perayaan Natal, komite mengajak keluarga besar SMP Negeri 20 Ambon berdamailah dengan semua orang dan lingkungan. Pendeta Buces Yahya mengatakan Natal merupakan karya Allah yang perlu disyukuri. Natal yang dilaksanakan setiap tahun perlu dievaluasi agar maknanya tidak sebatas rutinitas, melainkan sebagai ungkapan syukur atas karya Allah yang harus dimiliki semua orang. Pendeta mengajak warga SMP Negeri 20 Ambon saling peduli kepada sesama maupun lingkungan alam. Harapannya melalui Natal itu, iman dan kepercayaan warga SMP Negeri 20 Ambon kepada Allah tetap tumbuh. Dengan begitu, warga SMP Negeri 20 Ambon akan menjadi pelopor dalam dunia pendidikan. Perayaan Natal di sekolah ini dimeriahkan dengan penampilan drama kelahiran Putra Natal. Bersamaan dengan perayaan Natal ini juga dilakukan perpisahan 27 mahasiswa KKN Unpati Ambon. Mahasiswa KKN Unpati Ambon telah membantu proses belajar mengajar di sekolah itu kurang lebih 2 bulan. Hamjatumia melaporkan. Sehingga acara ini terlaksana Sukacita Natal juga dirayakan persekutuan keluarga besar WNIB di Kota Ambon. Perayaan Natal berlangsung di kediaman Benita Sejawan Negeri Suli Jumat petang. Perayaan itu mengusung tema Natal Kristus karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua. Ketua Persekutuan Keluarga WNIB Kota Ambon, Yorin Tasejawa mengatakan perayaan Natal ini merupakan salah satu program persekutuan. Selain perayaan Natal bersama, ada juga program lain yang telah terlaksana di tahun 2016. Harapannya berbagai program itu mampu meningkatkan persekutuan keluarga WNIB di Kota Ambon.
Diharapkan juga melalui momen Natal bersama ini, persekutuan warga WNIB di Kota Ambon berada dalam damai sejahtera dan nuansa sukacita. Orientasi Jawa mengemukakan persekutuan ini baru berusia setahun. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan roda persekutuan ini. Di antaranya masih ada warga WNIB di Kota Ambon yang belum bergabung dalam persekutuan ini. Selain itu, ada juga pengurus yang belum melaksanakan tanggung jawabnya. Karenanya melalui Natal ini, warga WNIB di Kota Ambon semuanya dimintakan bersama dalam persekutuan ini. Tesi Jawa menginginkan persekutuan ini ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keluarga WNIB di Kota Ambon senantiasa memperkokoh persekutuan yang lebih harmonis dan damai. Refleksi Natal disampaikan Pendeta Resa dan Riwalu. Pendeta Resa dan Riwalu menjelaskan semua persekutuan memiliki tujuan maupun harapan. Menurutnya harapan dan tujuan persekutuan akan tercapai melalui berbagai perjuangan dengan melintasi berbagai hambatan. Persekutuan harus menyadari bahwa berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi adalah rencana Tuhan. Untuk itu, bila menemukan masalah atau hambatan, serahkanlah kepada Tuhan. Dengan begitu, persekutuan keluarga WNIB di Kota Ambon akan membawa damai yang dimulai dari dalam keluarga hingga lingkungan masyarakat. Penampilan vokal grup dari keluarga Tesi Jawa di Kudamati memeriahkan perayaan Natal itu. Perayaan Natal tersebut juga dihadiri pelajar dan mahasiswa WNIB yang menimba ilmu di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di Kota Ambon. Hamzah Tomia melaporkan. Keluarga besar SD Negeri 2 Hatiwe Kecil Kota Ambon Sabtu sore larut dalam sukacita Natal Kristus tahun 2016. Berbagai kidung pujian Natal dipersembahkan anak-anak SD Negeri 2 Hatiwe Kecil beserta Dewan Guru. Suasana lebih semarak dan indah saat anak-anak dengan sukacita menyuguhkan berbagai pentas kesenian bernapaskan Natal Kristus. Puisi, drama kolosal, dan nyanyian kudus disuguhkan para putra-putri SD Negeri 2 Hatiwe Kecil dengan gegap gempita. Warna Natal Kristus nampak setelah terlihat keluarga besar SD Negeri 2 Hatiwe Kecil mulai bersorak-sorai menyuguhkan berbagai tembang-tembang rohani yang menambah semarak Natal dimaksud. Kepala SD Negeri 2 Hatiwe Kecil, An Watimena, dalam pesan dan kesan Natal menguraikan tentang makna Natal bagi keluarga besar SD Negeri 2 Hatiwe Kecil. Ditandaskan, Natal harus dimaknai sebagai media introspeksi dan evaluasi diri terhadap berbagai program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Satu di antaranya adalah peningkatan pendidikan karakter. Kepala sekolah berharap dengan momentum Natal Kristus tahun 2016, seluruh warga sekolah dapat membangun penguatan dan karakter yang bermuara pada peningkatan nilai-nilai luhur yang berkarakter mengedepankan nilai-nilai edukasi berbasis spiritualitas. Pendeta Karel Tenu dalam refleksi Natal menguraikan peristiwa kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus di kota Daud menjadi berita sukacita dan kabar gembira bagi dunia. Karena peristiwa kelahiran itu membawa dampak positif bagi nilai-nilai kemanusiaan. Pendeta Tenu memberikan gambaran bagi anak-anak yang ada pada SD Negeri 2 Hatiwe Kecil, bagaimana untuk mengikuti cara hidup Yesus dan mengedepankan damai bagi semua orang. Natal adalah karya Allah, karena melalui Natal Kristus, Allah menyatakan karya kasih-Nya kepada manusia. Pendeta Tenu meminta warga sekolah untuk memaknai Natal dengan kasih dan damai, karena kelahiran Yesus Kristus membawa pengharapan dalam hidup saling berbagi dan melayani, sehingga nantinya hidup akan lebih indah dan bermakna. Perayaan Natal Kristus keluarga besar SD Negeri 2 Hatiwe Kecil diwarnai dengan pemberian hadiah Natal melalui undian door prize. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Natal Kristus keluarga besar anak cucu Sabandar Siwalete Senin sore berlangsung di Negeri Alang, Maluku Tengah. Perayaan Natal itu merupakan yang pertama kalinya digelar dengan menghimpun anak cucu Sabandar Siwalete di Negeri Alang dan sekitarnya. Perayaan Natal itu diawali dengan ritual dari rumah adat Sabandar Siwalete menuju Baileu yang menjadi tempat berhimpun mereka. Berbagai kidung pujian sebagai bentuk ungkapan syukur
mewarnai perayaan Natal tersebut. Perayaan Natal Kristus anak cucu Sabandar Siwalete tersebut dihadiri pula oleh sendiri negeri setempat bersama undangan lainnya. Ketua Ina Ama Sabandar Siwalete, Roland Sabandar, mengatakan perayaan Natal itu juga dijadikan wadah berhimpun untuk menyatukan seluruh anak cucu Sabandar Siwalete guna membangun negeri alam. Pendeta IC Patinama dalam refleksi Natal mengajak persekutuan dua mata rumah itu untuk tetap ada dalam bingkai kebersamaan dan menghadirkan damai bagi semua orang sesuai tema Natal yang diusung tahun ini. Mereka diminta meneladani pola hidup Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Majelis Jemaat Negeri Alang Pendeta J. Timisela mengatakan Yesus akan datang kembali bukan sebagai bayi malap namun sebagai Raja yang agung untuk menghakimi manusia dan menjadikannya sebagai manusia yang sempurna dan keluar dari dosa. Karenanya Natal harusnya dimaknai sebagai peristiwa agung di mana kuasa Tuhan selalu menyelimuti manusia dengan cinta kasih. Pada puncak perayaan Natal dilakukan pula perayaan ulang tahun Ketua Ina Ama. Abu Sahbawa, Cak Tamaela melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Hari Ibu ke-88 menjadi momen bagi para ibu di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur untuk menunjukkan peran mereka dalam kegiatan pembangunan, persatuan dan kesatuan yang menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan itu. Tidak sekedar mengurus rumah tangga, kaum perempuan terutama ibu rumah tangga juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Semangat para pejuang wanita Indonesia memotivasi kaum perempuan saat ini untuk terus andil dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Karenanya menyongsong Hari Ibu ke-88 tahun ini, tim penggerak PKK Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur memotivasi kaum perempuan di wilayah itu untuk terus aktif dalam setiap program PKK yang bermuara pada terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Mereka menggelar sejumlah lomba yang diikuti kaum perempuan, diantaranya tarik tambang, lomba goyang tobelo, lomba gerak jalan, dan menyanyi mars PKK. Lewat lomba itu, para ibu dapat menunjukkan peran mereka yang menjadi modal dasar pembangunan. Bisa jadi pemersatu dan bisa menjalin hubungan silaturahmi antara desa dan desa, khususnya ibu-ibu PKK kecamatan dan tingkat desa sekecamatan Pulau Gorom. Pembina tim penggerak PKK Kecamatan Pulau Gorom, Mega Rodia Rumarei Watimena, mengatakan Hari Ibu menjadi momen revolusi mental para ibu di wilayah tersebut. Melalui berbagai perlombaan tersebut, rasa persatuan dan kesatuan para ibu bisa ditingkatkan. Dengannya diharapkan dapat berdampak positif bagi pembangunan di wilayah tersebut. Perlombaan yang dipusatkan di lapangan Victoria Kataloka ini berlangsung sejak 15 Desember hingga 22 Desember 2016. Dari Gorom, Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok seperti telur dan bawang merah mengalami kenaikan di Ambon. Telur per butir naik dari Rp1.300 menjadi Rp1.750. Pedagang mengakui kenaikan harga telur ayam ras di pasaran lebih diakibatkan dari minimnya pasokan dari sentra produksi dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Minimnya pasokan tersebut bukan berarti kekurangan stok dari daerah penghasil, namun daya tahan telur yang rendah dan cepat busuk. Dengannya tidak bisa dipasok dalam jumlah banyak. Telur hanya bisa bertahan 1 hingga 2 minggu, karenanya pasokan hanya disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan pasar. Hal itu diakui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Bustaman Orela. Telur ini memang seperti itu, tidak bisa dipasok dalam jumlah yang banyak, hanya bisa bertahan 2 minggu. Tapi kalau misalnya bisa bertahan 1-2 bulan, telur masih banyak di sentra-sentra produksi di Surabaya.
banyak. Cuma karena sifatnya itu cepat rusak, maka dipasok sesuai aja kebutuhan 1 sampai 2 minggu. Nah, minggu berikut udah masuk lagi. Jadi beberapa komoditi yang mengalami fluktuatif itu ya seperti 3 komoditi itu. Jangan beras, gula, tepung terigu, susu, mentega masih tetap normal. Stabil. Kalau untuk harga telur sendiri bagaimana? Apa perak itu? Ya perak itu kan harusnya kan 30.000 per butirnya, tapi di sini udah dijual dengan perak itu 40.000. Nah, satu butir itu 1.300 hingga 1.400 per butir. Sementara harga kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir dan bawang juga mengalami kenaikan. Gula pasir dijual pedagang antara Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.000. Hanya 48. Kalau butir? Butir 1.600. Biasa. Jelang Natal ini kira-kira bagaimana? Apakah harga itu dia fluktuatif ataukah? Itu tergantung dari agen saja. Kalau memang agen kasih naik, ya otomatis kita naik juga. Ini sudah naik sebenarnya 1.000. Apa naik Rp100? Oh, Rp100. Sebelumnya? Dulunya 14, 15. Sekarang ini 15, 16. Iya. Jadi sekarang harga? Harga 14. Sebelumnya kemarin itu 18 sampai turun 16 sampai 18. Untuk bawang merah, pedagang menjualnya dengan harga Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000. Sementara untuk bawang putih berkisar antara Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditi ini lebih disebabkan keterlambatan pasokan. Abu Sabawa, Cakta Maela melaporkan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon kembali mengukuhkan 210 lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Pengukuhan lulusan itu dilakukan dalam rapat sunat terbuka luar biasa dipimpin Ketua Stikes Pasapua Ambon Dr. Andes Edward Anwar Clareport. Pada tahun akademik 2015-2016, Angkatan kelima Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon kembali meluluskan 210 orang dari 3 program disiplin ilmu. 3 program disiplin ilmu itu adalah bidang keperawatan, ahli media keperawatan, dan profesi nurse. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon, Edward Anwar Clareport, mengatakan jumlah lulusan yang telah melaksanakan proses studi di Pasapua Ambon berjumlah lebih dari 800 lulusan dan sebagiannya telah diserap di pasar kerja sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Edward Anwar Clareport berharap 210 lulusan yang baru menerima gelar sarjana ini ke depan nantinya dapat menjadi pelayan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang saat ini menjadi kebutuhan publik. Ketua Stikes Pasapua Ambon, Edward Anwar Clareport, pada kesempatan itu juga mengatakan pada tahun 2020 mendatang Stikes Ambon akan berubah status menjadi perguruan tinggi. Ini berarti Stikes Ambon harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas para dosennya. Dijelaskan saat ini Stikes Pasapua Ambon telah melakukan pengembangan lembaga melalui perbaikan sarana belajar yang kapasitas daya tampungnya lebih besar dari sebelumnya, serta manajemen yang lebih profesional. Ketua Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, Sainuddin Notanubun mengatakan, Stikes Pasapua Ambon dinilai telah mampu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya minat para calon mahasiswa kesehatan yang tengah melakukan aktivitas belajar di lembaga kesehatan tersebut. Ketua Yayasan Bangun Persada Stikes Pasapua Ambon, Dr. Andus Julianus Ale mengatakan, saat ini Stikes Pasapua Ambon dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan kapasitas. Satu diantaranya adalah mereformasi manajemen dan peningkatan mutu belajar berbasis penerapan kurikulum yang sesuai kebutuhan akademik. Julius Ale berharap mutu lulusan yang ada harus disesuaikan dengan standar permintaan pangsa pasar, sehingga para lulusan ini nantinya bisa terserap di dunia kerja mereka dengan baik. Abu Sabawa, Cakta Maela melaporkan.